Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas interdenominasi. Marilah kita berkolaborasi dengan kasih, tanpa sekat denominasi, dan tanpa batas organisasi. Bersinergi mewarnai dunia dengan pikiran Kristus, supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi. Alkitab standar untuk mengetahui pernyataan Tuhan tentang benar dan salah. Shalom, bertemu bersama saya Edward Purba. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap semua dalam keadaan baik dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Perlunya kitab suci berarti bahwa Alkitab diperlukan untuk mengetahui Injil, yaitu kabar baik, untuk memelihara kehidupan rohani dan untuk mengetahui kehendak Tuhan. Namun tidak diperlukan untuk mengetahui bahwa Tuhan itu ada atau tidak, tetapi untuk mengetahui sesuatu tentang karakter dan hukum moral Tuhan. Berbicara mengenai keberadaan Tuhan bukanlah lagi menjadi bahasan utama di dalam Alkitab. Yohanes 3:18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Yohanes 14 ayat 6, pasti saudara tahu kata Yesus kepada mereka, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi bahasan mengenai keberadaan Tuhan bukanlah lagi topik utama, karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus merupakan harga yang mutlak bagi seorang percaya. Beberapa poin yang perlu kita pahami. Alkitab standar untuk mengetahui pernyataan Tuhan tentang benar dan salah. Belajar mengenai hukum alami, mengenai nilai yang sama. Itu poin pertama. Manusia memang tidak bisa mengetahui hukum moral Tuhan selain dari Alkitab. Sekalipun tanpa ajaran moral spesifik dalam Alkitab, manusia sebenarnya mempunyai hati nurani yang memberi mereka perasaan dalam hati tentang apa yang benar dan apa yang salah. Orang dapat mengamati banyak cara bertindak dan cara segala sesuatu yang berfungsi di dunia. Dan kemudian mereka dapat bernalar tentang pengamatan tersebut dan menarik kesimpulan tentang sifat manusia dan tentang tindakan benar dan salah yang sesuai dengan sifat manusia. Seperangkat kesimpulan moral yang dihasilkan dari jenis penelitian ini dikenal sebagai hukum alam. Hal ini diketahui oleh manusia melalui akal dan memungkinkan mereka untuk membedakan yang benar dan yang salah. Rasul Paulus, saudara-saudara, mengatakan bahwa orang-orang non-Yahudi yang tidak memiliki hukum Allah yang tertulis menunjukkan bahwa pekerjaan hukum Taurat tertulis ada di dalam hati mereka. Sementara hati nurani mereka juga memberikan kesaksian dan pikiran mereka yang bertentangan menuduh atau bahkan memaafkan mereka. Dalam Roma 2 ayat 14-15. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri, mereka yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Rasul Paulus mengembangkan argumen panjang untuk menunjukkan kesalahan moral semua manusia di hadapan Allah, bahkan mereka yang tidak menghormati Dia sebagai Allah atau bersyukur kepadanya. Roma 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Kenapa ini terjadi? Karena mereka dengan sengaja melakukan apa yang mereka tahu, tapi itu salah. Meskipun mereka mengetahui ketetapan Tuhan yang benar, bahwa mereka melakukan hal-hal seperti itu pantas mati, mereka tidak hanya melakukannya, tetapi juga memberikan persetujuan kepada mereka yang melakukannya. Itu bisa kita lihat
dalam Roma 1 ayat 32 dan juga dalam Kisah Rasul 14 ayat 16-17. Dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing, namun Ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur kepada kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Kita dapat menyimpulkan bahwa semua orang yang pernah lahir memiliki pengetahuan tentang kehendak Tuhan dalam hati nurani mereka. Tetapi pengetahuan ini sering tidak jelas dan tidak dapat memberikan kepastian. Bahkan jika tidak ada firman Tuhan yang tertulis di dunia, kita tidak dapat memperoleh kepastian tentang kehendak Tuhan melalui cara lain, seperti hati nurani, nasihat dari orang-orang bijaksana, dan penggunaan nalar dan akal sehat manusia. Tidak ada kepastian tentang kehendak Allah yang dapat dicapai setidaknya di dunia yang jatuh, di mana dosa mendistorsi persepsi kita tentang benar dan salah, membawa penalaran yang salah ke dalam proses berpikir kita, dan menyebabkan kita dari waktu ke waktu menekankan kesaksian hati nurani saja. Padahal dalam Yeremia 17 ayat 9 tertulis, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Hal senada juga dapat kita baca dalam banyak bagian dalam Alkitab, seperti 1 Korintus 8 ayat 10, Ibrani 5 ayat 14, juga 1 Timotius 4 ayat 2 dan Titus 1 ayat 15. Artinya hati nurani sudah tercemar oleh dosa sehingga tidak dapat diandalkan sepenuhnya. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal-hal rahasia itu adalah milik Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang diturunkan adalah milik kita dan anak-anak kita selama-lamanya. Supaya kita melakukan semua perkataan hukum ini. Ulangan 29 ayat 29. Alkitab sendiri berisi ajaran tentang Allah yang eksplisit tentang moral, benar dan salah. Tuhan telah menyatakan firman-Nya kepada kita dalam Alkitab agar kita dapat mentaati hukum-hukum-Nya dan dengan demikian kita melakukan kehendak-Nya. Menjadi tidak bercela artinya di mata Tuhan berarti berjalan di dalam hukum-Nya. Mazmur 119 ayat 1. Berbahagialah orang yang hidup tidak bercela, yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Mengasihi Allah berarti mentaati perintah-perintah-Nya. 1 Yohanes 5 ayat 3-4. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya. Perintah-perintah-Nya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kita dapat mengetahui benar atau salah dalam tindakan yang dapat kita lakukan, bukan karena hati nurani saja, tetapi harus diterangi firman Tuhan, karena kita mengasihi Allah dan kita tidak bercelah. Mari terangi dunia dengan pikiran Kristus yang menjadikan Alkitab sebagai standar kita bertindak benar dan menolak yang salah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.